Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap untuk belajar hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya. Dan jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal tema 7 subtema 2 yang ada pada buku pena 3D halaman 51 sampai 52. Yuk kita mulai. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Soal pertama, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang berikut adalah titik-titik. Untuk melestarikan dan memperkenalkan tenun, pemerintah Kota Ternate titik-titik ajang pameran tenun Nusantara. A. Memamerkan, B. Mengadakan, C. Menunjukkan. Kalimat rumpang adalah kalimat yang belum lengkap. Jadi untuk melengkapi titik-titik di atas, yang tepat adalah B. Mengadakan. Bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai 5. Kain tenun merupakan kain yang dihasilkan dari alat tenun tradisional. Beberapa daerah seperti Lombok dan Sumatera merupakan pusat kain tenun khas di Indonesia. Kain-kain tenun tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Proses pengerjaan kain tenun lebih sulit dari jenis kain lain. Proses pembuatannya pun memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini yang membuat harga kain tenun bisa sangat titik-titik. Nomor 2, makna kata yang dicetak tebal pada teks tersebut adalah tradisional ya. Tradisional artinya sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Nomor 3, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada teks tersebut adalah kalimatnya adalah hal ini yang membuat harga kain tenun bisa sangat tinggi. Jawabannya. Nomor 4, tulislah kalimat utama setiap paragraf teks tersebut. Oke, paragraf yang pertama kalimat utamanya adalah kain tenun merupakan kain yang dihasilkan dari alat tenun tradisional. Sedangkan paragraf yang kedua kalimat utamanya adalah proses pengerjaan kain tenun lebih sulit dari jenis kain lain. Nomor 5, tulislah ringkasan dari teks tersebut. Baik, Ibu buatkan ringkasannya adalah kain tenun merupakan kain yang dihasilkan dari alat tenun tradisional. Proses pengerjaan kain tenun lebih sulit daripada jenis kain lain. Proses pembuatannya pun memerlukan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, muatan matematika KD 3.9. Nomor 1, bangun datar berikut yang tidak memiliki simetri lipat adalah A. Jajar genjang, B. Belah ketupat, C. Persegi. Jawaban yang benar adalah A. Jajar genjang. Karena persegi dan belah ketupat memiliki simetri lipat. Bisa dilihat pada gambar, belah ketupat memiliki 2 simetri lipat, sedangkan persegi memiliki 4 simetri lipat. Nomor 2, banyak sumbu simetri pada gambar berikut adalah, itu maksudnya berikut ya, tulisannya tertutup oleh gambar. Gambar tersebut adalah gambar segitiga sama sisi. Sumbu simetrinya ada 3, bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Nomor 3, bangun datar persegi memiliki titik-titik sumbu simetri. Ya, bangun persegi itu memiliki 4 sumbu simetri. Bisa dilihat pada gambar ya. Itu ada 4, 1, 2, 3, 4 sumbu simetri.
Nomor 4, bangun datar yang memiliki simetri putar tingkat 3 adalah jawabannya segitiga sama sisi. Bisa dilihat pada gambar ya, putaran pertama masuk pada bingkainya, putaran kedua masuk pada bingkainya, dan putaran ketiga kembali pada posisi semula. Nomor 5, gambarlah proses tingkat simetri putar bangun persegi panjang. Ya, bisa dilihat pada gambar di bawahnya ya. Yang pertama diputar setengah putaran, kemudian setengah putaran lagi kembali ke posisi semula. Oke, berikutnya muatan SPDP KD 3.3. Nomor 1, gerak tari adalah A. Gerak anggota tubuh sesuai keinginan, B. Gerak anggota tubuh mengikuti irama dan iringan musik, C. Gerak anggota tubuh yang menggambarkan gerak alam atau suatu kegiatan. Ya, jawaban yang benar adalah gerak tari adalah B. Gerak anggota tubuh mengikuti irama dan iringan musik. Nomor 2, gerak kuat adalah titik-titik. Ya, gerak kuat adalah gerak yang diiringi tempo musik yang cepat. Nomor 3, contoh tarian yang didominasi gerak lemah adalah, ya contohnya adalah tari bedaya ketawang, tari gambyong, dan tari serimpi. Itu temponya lambat ya, jadi gerakannya lemah. Nomor 4, bagaimana ciri-ciri tarian dengan gerak lemah? Ya, ciri-cirinya adalah yang pertama tempo musiknya pelan atau lambat, yang kedua menggambarkan perasaan halus, kesedihan, atau sakral. 5, bagaimana suasana dan perasaan yang biasanya digambarkan oleh tarian dengan gerak kuat? Suasana dan perasaannya adalah semangat, riang gembira, atau amarah. Oke, berikutnya muatan PPKN KD 3.3. Nomor 1, contoh cara melestarikan pakaian tradisional adalah A. Mengejek pakaian tradisional suku lain, B. Mau mengikuti festival budaya pakaian tradisional, C. Tidak mau mengenakan pakaian tradisional yang bukan dari daerahnya. Jawaban yang benar adalah B. Mau mengikuti festival budaya pakaian tradisional. Nomor 2, tulislah 2 contoh keberagaman yang ada di sekolahmu. Ya, yang termasuk keberagaman itu bisa sifat, kegemaran, ciri fisik, atau kemampuan. Silahkan tuliskan 2 contoh saja keberagaman yang ada di sekolahmu. Nomor 3, apa manfaat keberagaman di sekolah? Ini jawabannya ada pada buku pena 3D halaman 44. Silahkan tuliskan 1 atau 2 kalimat. Ya, tidak usah semuanya ya. Oke, manfaat yang pertama adalah membuat kita semakin menyadari bahwa kita harus hidup rukun. Yang kedua, manfaatnya dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. Yang ketiga, manfaatnya menjadi sumber belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Yang keempat adalah manfaatnya dapat melatih untuk saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama agar tercipta kerukunan. Oke, terakhir nomor 4, tulislah 1 contoh keberagaman yang ada di kelasmu. Bagaimana caramu menyikapi keberagaman tersebut? Ya, salah satunya adalah keberagaman ciri fisik ya. Jadi cara menyikapinya, kita harus saling menghormati dan tidak merendahkan orang lain, atau tidak boleh menghina, mengolok, dan sebagainya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Terima kasih, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.